hanya tinggal kenangan. Istana yang dulu berdiri kokoh kini hancur, tak bersisa. Inilah kisah tentang runtuhnya Kerajaan Sunda dan Kesultanan Cirebon. Dulu, di tanah Pasundan, berdirilah sebuah kerajaan besar. Kerajaan Sunda, sebuah negeri yang makmur, diperintah oleh raja-raja bijaksana. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi. Namun kejayaan itu tak bertahan selamanya. Gelombang Islam mulai menyebar dari pesisir utara. Demak dan Cirebon semakin kuat. Dan pada tahun 1527, satu peristiwa mengubah segalanya. Sunda Kelapa jatuh. Prabu Surawi Sesa, Raja Sunda saat itu, mencoba bertahan. Ia ingin menjalin persekutuan dengan Portugis. Tapi sebelum pasukan Portugis sempat membantu, pasukan Islam yang dipimpin oleh Fatahillah datang menyerang. Sunda Kelapa pun direbut, namanya diubah menjadi Jayakarta. Kerajaan Sunda melemah. Pusat kekuasaannya semakin terdesak. Hingga akhirnya, pada tahun 1579, sebuah serangan terakhir datang dari arah barat. Kesultanan Banten menyerbu Pakuan Pajajaran. Ibu kota yang megah berubah menjadi lautan api. Raja terakhirnya, Prabu Ragamulya Suryakancana, tak mampu mempertahankan tahta. Ia melarikan diri ke pedalaman, meninggalkan Pakuan dalam kehancuran. Saat itu, para bangsawan dan rakyatnya tercerai-berai. Dan sejak hari itu, kerajaan Sunda lenyap dari sejarah. Namun di tengah kehancuran Sunda, sebuah kekuatan baru muncul di pesisir utara. Kesultanan Cirebon. Kesultanan ini bukan lahir dari peperangan, tapi dari dakwah dan ajaran Islam. Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi, menjadi sosok pertama yang membangun fondasi Cirebon. Ia memisahkan wilayahnya dari Pajajaran dan membangun Caruban Larang yang kelak menjadi Cirebon. Namun kemajuan Cirebon benar-benar terjadi di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Beliau bukan sekadar raja, beliau adalah seorang wali, seorang ulama yang menyebarkan Islam hingga ke seluruh tanah Sunda. Tapi kejayaan itu juga tak bertahan selamanya. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, Cirebon mulai retak, keturunan raja berselisih, dan akhirnya kesultanan ini terpecah menjadi tiga. Kesultanan Kasepuhan, Kesultanan Kanoman, Kesultanan Kacirebonan. Perpecahan ini melemahkan Cirebon. Tak lagi kuat, tak lagi disegani. Dan ketika Belanda datang, semuanya berakhir. Tahun 1681, penguasa Cirebon menandatangani perjanjian dengan VOC, Menos Belanda. Sejak saat itu, Kesultanan Cirebon bukan lagi kerajaan yang merdeka.